Masih ada soal yang berikutnya? Silahkan dibaca. Soal yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga antum dan keluarga selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah. Amin. Afwan, ana ingin bertanya seputar Ramadan, Ustaz. Apa hukum qiyamul lail ketika membaca surat Al-Quran, membacanya sambil memegang dan melihat mushaf karena belum hafal, dan tujuannya untuk menghatamkan Al-Quran? Barakallahu fikum. Pertanyaan dari saudara kita bersifat umum, di mana dia membaca Al-Quran pada qiyamul lail. Maka kita jawab juga secara umum, yang diinginkan bukan di saat sholat tarawih ataupun sholat yang wajib. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan ini menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, al-mana' mutlaqon, tidak boleh membaca Al-Quran di saat sedang sholat. Dan ini madhab dari Abu Hanifah serta Ibnu Hazm dari pengikut Daud Al-Zahiri. Pendapat yang kedua, al-jawaz mutlaqon, boleh secara mutlak. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hamid dari kelompok Al-Hanabilah, dari Imam Ahmad. Dan yang ketiga, at-tafsil, al-jawaz fi nawafil wal karahiyah fil fard, bahwa di saat salat sunnah seperti qiyamul lail tadi ataupun salat berjamaah dengan tarawih yang sunnah, maka diperbolehkan membaca dengan mushaf. Wal karahiyah fil fard, adapun dalam salat wajib maka dimakruhkan. Dan ini pendapat Imam Malik wa riwayah an Imam Ahmad. Faidan aina rajih barakallahu fikum. Maka yang rajih wallahu a'lam qaul ats-tsalits, ucapan yang ketiga ditafsil, bahwa seseorang salat sunnah baik dia berkesendirian, dan ini pertanyaannya dohirnya dia sendiri pada salat lail, namun bisa juga dia diikuti dengan istrinya, ataupun dalam permasalahan salat tarawih yang sunnah membaca dengan mushaf. Maka yang rajih ucapan Imam Malik. Fa Imam Malik imam ahli sunnah wa imam qawi fil istidlal wa huwa min masyayikh Imam Asy-Syafi'i. Fa Imam Asy-Syafi'i imam ahli sunnah jabalun fil hifdz wal fiqh, wa man ra'suhu Imam Malik huwa muallimuh. Maka Imam Malik rahimahullah jawaza wa kadzalika minal ulama al-mu'asirin kamitsli Ibnu Baz rahimahullah juga membolehkan. Maka ucapan ini yang rajih, jika dia salat sunat baik salat tarawih menjadi imam, boleh membaca dari Al-Quran. Dan juga dalam permasalahan sunnah dia sendirian untuk murajaah, boleh membaca Al-Quran. Jika dia terbata-bata kemudian melihatnya, tidak apa-apa. Maka mana pendalilannya tentang bolehnya membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran dan dia menjadi imam, baik dalam keadaan sendirian ataupun berjamaah? Maka pertama datang hadis dari athar Aisyah. Dan hadis ini dari athar Aisyah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Daud, anaknya Abu Daud As-Sijistani di dalam kitab Al-Masahif, dan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra, dan juga oleh Ibnu Abi Syaibah. Maka kita sebutkan athar dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dan juga Al-Masahif di riwayat Ibni Abi Daud. Maka sanadnya bertumpu keduanya kepada Abdullah ibnu Wahab. Akhbarani Jarir ibni Hazim
an Ayyub As-Sikhtiyani an Ibni Abi Mulaikah anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ya ummuha gulamuha Zakwan fil mushaf. Dan diriwayat dari Al-Baihaqi dengan lafaz sama sanadnya bahwa Aisyah zaujan Nabi annaha kana ya ummuha gulamuha Zakwan fil mushaf fi Ramadan. Maka di sini hadis ini menjadi pendalilan bagi kita tentang bolehnya dulu Aisyah radhiyallahu anha mempunyai budak, yang mana budak ini dibebaskan dengan syarat dan dia menjadi imam. Mengimami dari Aisyah perempuan tentunya di belakang dengan sitar, dan dia membaca Al-Quran dengan membaca mushaf di bulan Ramadan. Dan di sini takyid bulan Ramadan menunjukkan qiyamu Ramadan, bukan hanya malam-malam berkesendirian salat lail selain dari Ramadan atau tahajud. Maka di dalam hadis ini sanadnya sahih, yang mana periwayatannya diriwayatkan juga oleh Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i di sana sanadnya berbeda. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Abdul Majid ibni Abdul Aziz an ibni Juraij, akhbarani Abdullah ibni Ubaidillah bin Abi Mulaikah dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa datang kepada Aisyah dari wadi yang mana dia itu Ubaid ibnu Umair wal Musawwir ibnu Mahramah wa nas katsir, bahwa datang kepada Ummul Mukminin, salat bersama Ummul Mukminin berjamaah, dan kemudian dari orang-orang yang banyak ini faya ummuhum Abu Amr maula Aisyah, maka dijadikan imam Abu Amr yang namanya di riwayat tadi siapa? Zakwan, maula dari Aisyah, wa Abu Amr gulamaha hina idin lam yuqtok, pada saat itu belum dibebaskan, kemudian setelah itu dibebaskan, maka menjadi imam budaknya Aisyah. Dan dulu dia membaca Al-Quran dengan mushaf. Maka syahidnya di sini datang dari dua jalan, dari Ibnu Juraij akhbarani Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah, dan tadi dari jalan Imam anaknya Abi Daud di kitab Masahif, dan juga Imam Al-Baihaqi dari jalan Ayyub As-Sikhtiyani dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah. Maka sanadnya semuanya sahih dari dua jalan, bahwa dulu asar salaf Aisyah yang paling mengetahui tentang permasalahan agama ini dari kita, karena dia hidup di zaman Nabi dan dia dari salaf kita, maka kita mengikutinya jika sanadnya sahih. Dan alhamdulillah telah sahih bahwa dulu Aisyah sengaja menjadikan budaknya menjadi imam bagi laki-laki yang datang dari wadi. Tadi kami sebutkan di Musnad Asy-Syafi'i, disebutkan dari mereka itu datang kepada Aisyah, dohirnya sholat di masjid Nabi. Kemudian yang mengimami budaknya Aisyah bersama kaum muslimin. Wallahu a'lam, itu khabar yang sahih. Dan di sini dia membaca dari mushaf. Maka boleh imam tarawih membaca dengan mushaf dengan tujuan ingin membaca panjang, dan dia misalnya terbata-bata, boleh. Maka inilah pendalilan tentang bolehnya dari Aisyah. Lalu apakah ada asar yang lain? Ada. Dari sahabat yang lain, dari Anas ibnu Malik, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan haddatsana Yahya ibnu Adam, haddatsana Isa ibnu Tahman, haddatsani Thabit al-Bunani,
qala kana Anas yusalli wa gulamuhu yamsikul mushaf khalfahu fa idza ta'aya fi ayah fataha alaih. Maka dulu Anas ibnu Malik mempunyai budak dan dia membaca Al-Quran salat berjamaah dan budaknya membaca ataupun membuka mushaf dan dia di belakang dari Anas. Faida ta'aya maknanya ya tata lupa ataupun ragu-ragu, maka dibacakan oleh budaknya ini ayat untuk menjelaskan keraguannya dengan mentalkin dan seterusnya. Maka sanadnya sahih. Dan di sini dijadikan oleh para ulama juga pendalilan tentang permasalahan ini. Dan datang juga dari atsar yang setelah para sahabat, siapa tabi'in. Di antaranya datang dari Al-Hasan Al-Basri dengan sanad haddatsana Waqi', haddatsana Ar-Rabi' anil Hasan. Maka sanadnya di sini semua rijalnya thiqat. Dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan di saat ditanya tentang ini, la ba'sa an ya'umma bil mushaf idalam yajid, yakni man yaqra' zahiran. Maka jika tidak didapati dalam suatu kaum orang yang pandai membaca Al-Quran dengan hafalannya, maka tidak didapatkan daripada membaca salat tarawih yang itu saja, dari pembacaannya akan bosan dan sebagainya dan tidak panjang, maka boleh untuk menjadikan imam yang mana imam ini membaca mushaf. Maka ini sanadnya sanad yang sahih. Maka inilah jawaban yang bisa kita berikan. Maka yang rajih dari khilaf para ulama, mereka yang membolehkan dengan dalil-dalil tadi dari salaful ummah. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.